dalam konteks mengawal demokrasi, tentu kita berharap Tentara Nasional Indonesia tidak dulu bermain politik praktis. Dia harus netral. Ternyata Pak Ganjar memahami betul dan mampu mengartikulasikan konsep-konsep bagaimana, seperti kita tahu kan, napas dan rohnya Pak Ganjar itu memang seorang nasionalis sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Ganjar, bertemu lagi dengan saya Aditya Batara di podcast Suara Ganjar. Teman-teman sahabat Ganjar, kita sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun TNI yang ke-78 pada tanggal 5 Oktober. Tentunya ini merupakan sebuah momentum yang sangat luar biasa untuk TNI dan juga untuk kita selaku bangsa Indonesia. Nah, untuk kemudian kita sama-sama mendiskusikan tentang peringatan Hari Ulang Tahun TNI, pada kesempatan ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, Pak Majen TNI Purnawirawan Dr. TB Hasanuddin. Saya sapa dulu Pak TB, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sehat sekali Pak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kami pada hari ini. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jadi teman-teman, sahabat Ganjar, sekilas saya cerita dulu tentang latar belakang Bapak Tubagus Hasanuddin. Beliau adalah saat ini anggota Komisi 1 DPR RI, kemudian sejak tahun 2009 ya Pak ya? Ya, baru 14 tahun. Baru 14 tahun ya? Di Komisi 1 terus. Di Komisi 1 terus. Sebelumnya juga beliau pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. 10 tahun. 10 tahun, jadi luar biasa. Dan beliau ini juga punya karir militer yang sangat cemerlang, lulusan Akabri tahun 74, kemudian Purnawirawan Mayor Jenderal Bintang 2 dari TNI Angkatan Darat, jabatan terakhir Sekretaris Militer Presiden ya Pak ya. Iya. Kemudian beliau penugasannya tidak hanya di Indonesia, tapi juga kemudian sempat ditugaskan di Irak waktu itu, Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB di Irak, sebagai Komandan Sektor Pasukan Perdamaian PBB di Irak. Lalu menjadi ajudan Wapres Tri Sutrisno, ajudan Presiden Baharudin Yusuf Habibie, dan kemudian bertugas sebagai Kepala Staf Garnisun sebelum kemudian menjadi Sekretaris Militer untuk Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Wah, ini luar biasa sekali Pak TB, ini paket lengkap, pernah berdinas di militer, kemudian kalau saya boleh bilang pelaku sejarah dan juga saksi sejarah Pak. Iya. Untuk reformasi TNI. Ketika Pak Harto turun, dan seterusnya masuk ke era reformasi. Ya? Masuk ke era reformasi, luar biasa. Nah, teman-teman sahabat Ganjar, kita akan berdiskusi dengan Pak TB ya. Pertama mungkin saya ingin tanya ke Pak TB dulu nih Pak. Reformasi TNI ini kan 2024 itu genap mungkin 20 tahun agenda reformasi TNI telah berjalan. Tapi saya ingin mungkin mengajak Pak TB untuk kilas balik gitu ya. Kilas balik kepada era 99-2004 atau mungkin sebelumnya pada masa Orde Baru Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak TB, pada waktu itu seperti apa sih peran TNI di pemerintah, di masyarakat, yang kemudian akhirnya harus direformasi Pak. Ya, sampai dengan tahun 98 bahkan 99 ya, Tentara Nasional Indonesia itu fungsinya dua, bukan hanya semata sebagai alat pertahanan, tetapi juga memiliki tugas sebagai peran sosial dan bahkan politik. Jadi Tentara Nasional Indonesia atau waktu itu polisi gabung di dalamnya menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tugasnya itu dua fungsi. Oke. Ya, dua fungsi ABRI. Satu, masalah pertahanan, dua, masalah sosial politik. Jadi itu menjadi bagian dari rejim pemerintahan saat itu, ya, di mana tidak bisa dipisahkan ABRI itu dalam konteks ABG, ABRI, kemudian birokrat dan Golkar. Partai. Sementara partai lain hanya ada PDI dan P3. Jadi di
DPR, di MPR pun ada yang namanya fraksi ABRI. Ada 100 orang dan ditunjuk. Tidak melalui sistem demokrasi, melalui seperti sekarang ini untuk menjadi anggota DPR mantan pensiunan ABRI kan masuk ke partai, kemudian ikut dalam pileg, dan kemudian kalau terpilih baru masuk menjadi anggota DPR dari fraksi tertentu dan dia menjadi anggota MPR secara otomatis. Kalau dulu ditunjuk langsung, ya Pak ya. Termasuk dulu tidak ada pilkada. Jadi yang namanya bupati, wali kota, gubernur, menteri, dirjen dan sebagainya dapatkan penugasan dari Mabes ABRI dalam jabatan tertentu. Begitu. Ya, jadi kalau kita lihat memang pada masa Orde Baru perannya itu sangat luas sekali ya sangat Pak, luas dari biasa. TNI. Full power Ya Pak. Iya, full power. Nah Pak, tahun 99 kita masuk ke era reformasi sampai dengan 2004. Bapak kan waktu itu juga menjadi ajudan Pak Habibie, tentunya tahu ya Pak ya bagaimana pemerintahan pada waktu itu berupaya untuk mendorong reformasi TNI. Dan akhirnya lahirlah Undang-Undang TNI. Nah kalau Bapak melihat setelah 2004 Pak hingga sekarang Pak, capaian apa saja Pak yang udah didapat melalui reformasi TNI gitu Pak? Ya, jadi yang pertama sekarang kita lihat dengan terakhir itu dikeluarkannya ya Undang-Undang Pertahanan nomor 3 tahun 2002. Kemudian Undang-Undang tentang TNI. Itu nomor 34 tahun 2004 dan kemudian dilaksanakan sampai sekarang. Tentara Nasional Indonesia menjadi dipisahkan dalam tupoksinya dengan polisi. Kalau dulu ABRI, sekarang ini ada polisi dan kemudian ada Tentara Nasional Indonesia. Masing-masing memiliki tupoksi masing-masing. Nah, kemudian seperti apa capaiannya? Tentara Nasional Indonesia kembali ke jati dirinya, ya, tidak lagi masuk dalam ranah politik praktis. Jadi dia memang benar-benar melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Kalau kami lihat, ya, bukan hanya tupoksinya yang tadinya itu memiliki tupoksi sebagai kekuatan sosial politik, tetapi juga jati dirinya itu dibangun melalui aturan perundang-undangan. Menjadi prajurit profesional, prajurit nasional, kemudian juga prajurit yang tidak terlibat dalam politik praktis. Termasuk berbisnis ya Pak ya? Iya, ya, tidak juga berbisnis. Kalau yang dulu kan punya yayasan-yayasan, ya, betul, Pak. di TNI itu, yang kemudian ikut berbisnis. Sekarang sudah tidak bisa lagi dan tidak boleh lagi, sehingga benar-benar murni para prajurit itu hanya berlatih dan kalau perlu nanti bertempur untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya maka ya tentu sebagai prajurit profesional harus dilatih dengan baik dan kemudian mendapatkan nafkah atau sebut dengan gaji yang cukup. Nah, gaji yang cukup inilah yang memang menjadi bahan perbincangan kita sepanjang tahun. Begitu. Jadi secara politik TNI sudah menjalankan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang TNI gitu. Ya. Namun memang dilihat kalau dari Bapak, pengalaman Bapak selama ini di DPR gitu ya, problem kesejahteraan gitu kesejahteraan prajurit masih menjadi satu masalah besar gitu ya Pak ya. Yang terus-menerus gitu. Nah, kalau untuk alutsista sendiri gimana Pak? Iya, Pak. Perlengkapan dengan baik gitu Pak. Alutsista itu mari kita lihat dulu ya. Bagaimana sebuah postur Tentara Nasional Indonesia itu dibentuk atau postur tentara di sebuah negara dibentuk. Tentu berangkat dari ancaman, kemudian juga keuangan yang dimiliki atau potensi untuk melakukan
ya katakanlah mengeliminir ancaman itu, ya diwujudkan dalam standar penangkalan. Kalau standar penangkalannya tinggi, tentu cost-nya juga tinggi. Betul, Pak. Standar penangkalannya itu rendah, ya cost-nya juga rendah. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat, tentu Indonesia ini sekarang sebuah negara yang sedang membangun. Sebagai sebuah negara yang sedang membangun, tentu masih membutuhkan, ya, APBN itu bukan hanya untuk kepentingan tentara saja, tetapi untuk kepentingan lain seperti pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian juga untuk pertanian, kemudian juga untuk kelautan dan lain sebagainya. Sehingga prioritas TNI masih mendapatkan prioritas, tetapi tentu tidak menjadi sesuatu yang terlalu difokuskan dalam membentuk pasukan. Kembali lagi, standar penangkalannya tidak tinggi, tidak terlalu rendah, tapi sedang saja. Ya, dari situlah kemudian dibentuk postur Tentara Nasional Indonesia seperti apa. Nah, dengan dibentuknya postur itulah maka bisa dilihat alutsista TNI. Alutsista daratnya dibutuhkan apa, lautnya apa, udaranya apa, dan seterusnya. Itu ada hitung-hitungannya. Anggaran yang sekarang itu, ya, dengan ancaman yang ada belum memadai, ya, dengan 130 sampai let's say lah sampai 134 triliun itu 52% itu untuk gaji dan administrasi, begitu. Sementara tiap tahun untuk membeli alutsista itu antara 11 sampai 20 triliun saja, begitu. Sehingga kami menamakan programnya itu menjadi minimum essential force. Dan program minimum essential force itu dibagi 3. Itu Renstra pertama 2009 sampai 2014, Renstra kedua 2014 sampai 2019, dan Renstra terakhir nanti 2019 sampai 2024. 3 Renstra, begitu. Oke, baik. Jadi memang kompleks sekali ya, teman-teman sahabat Ganjar, bagaimana upaya untuk memperkuat TNI ternyata tidak hanya persoalan memahami ancaman, namun juga strategi, dan yang paling penting dukungan anggaran gitu ya. Nah, teman-teman sahabat Ganjar, pada tahun ini gitu ya, TNI akan merayakan hari ulang tahun yang ke-78 dengan tema TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Ini saya mau tanya ke Pak TB, Pak. Ini kan ada Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Kalau kita lihat terkait dengan peran TNI sekarang, Pak, apakah kemudian ini kan ada semacam perdebatan di publik, Pak. TNI ini boleh nggak masuk ke area-area yang bukan areanya gitu. Kalau kita lihat kan kemarin waktu saat pandemi ya, Pak ya, TNI yang pertama kali langsung sigap gitu ya, mempersiapkan antisipasi kebencanaan pandemi gitu. Kalau Pak TB sendiri melihat dalam perspektif Pak TB, seberapa luas sih Pak TNI itu bisa jadi begini, membantu. Kalau kita lihat ada operasi militer perang, ada operasi militer selain perang. Dalam operasi militer selain perang itu ada 14 item, salah satu diantaranya adalah memberikan dukungan bantuan kepada pemerintah atau program-program pemerintah. Seperti kemarin selama 2 tahun COVID, maka Tentara Nasional Indonesia beserta yang lainnya ikut aktif paling depan. Begitu. Tentu ini atas perintah dari Panglima tertinggi. Dalam hal ini adalah Presiden. Ya, begitu. Dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia ini harusnya hanya berdasarkan aturan perundang-undangan saja. Sebab apa? Aturan perundang-undangan itu, undang-undang itu memang kesepakatan nasional. Seperti apa digunakannya Tentara Nasional Indonesia. Ada yang memang sebaiknya masuk di situ, tapi juga sebaiknya tidak masuk di situ. Dalam konteks mengawal demokrasi, tentu kita berharap Tentara Nasional Indonesia tidak dulu bermain politik praktis. Dia harus netral di dalam hal ketika pilpres, pemilu, dan lain sebagainya. Begitu.
Dan seperti apa mengawalnya? Ya kalau terjadi sesuatu, kemudian secara fisik misalnya menuju kepada sebuah kerusuhan, itu menjadi tugas dan tanggung jawab polisi. Oke. Nah, TNI mengawal kalau atas permintaan dari polisi. Begitu. Jadi Dan ada dibantukan prosedurnya. gitu ya Pak ya? Ya, membantu seperti itu. Oke, ya. Jadi artinya penggunaan atau mobilisasi TNI memang harus berdasarkan pertimbangan yang matang gitu Iya, ya, Pak, ya. betul. Di luar. Pertimbangan yang matang dan kemudian juga harus atas perintah. Oke, Ya. baik. Nah Pak, ini untuk terkait dengan pemilu tahun 2024 ini kan pemilu, teman-teman Ganjar juga tahu, pemilu yang pertama kali kita mengadakan pemilu dengan skala yang besar, presiden, kemudian legislatif, DPRD, dan juga ada beberapa kepala daerah secara serentak. Ini kalau misalnya kita berbicara tentang pengamanan, Pak, Ya. saya pengen tahu kalau perspektif Pak TB gitu ya, terutama di DPR gitu ya, seperti apa sih pengamanan pemilu khususnya yang melibatkan TNI dan Polri gitu? Seperti apa sih harapan dari Pak TB selaku? Kalau pengamanan fisik, saya kira polisi sudah siap, ya. Kemudian nanti akan di backup oleh Tentara Nasional Indonesia. Dan yang paling penting sebetulnya bukan hanya kehadiran polisi, bukan hanya kehadiran TNI. Yang lebih penting itu adalah kesadaran dari masyarakat, kesadaran dari kita semua sebagai peserta di dalam pemilu, pilpres, dan pileg. Begitu. Tanpa kesadaran, maka akan mengarah kepada konflik. Dan itu bisa terjadi konflik fisik. Sehingga kita berharap perbedaan pendapat ini yang diwujudkan di TPS tidak harus menjadi konflik di antara saudara, konflik di antara lingkungan, dan konflik yang lain-lain. Begitu. Ya kalau terjadi, maka akan dieliminasi oleh polisi dan dibantu oleh TNI. Nah, dalam pandangan saya, marilah kita semua masyarakat untuk pemilu ini harus berjalan dengan damai, dan suksesnya pemilu tentu damai itu. Damai. Ya. Ya, TNI dan Polri ada hanya untuk membantu gitu ya, tapi Membantu. intinya adalah masyarakat. Intinya kita semua Harus menjaga kedamaian gitu Iya. ya Pak ya pada saat pemilu. Nah, Pak TB, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak terkait dengan Pak Ganjar Pak. Ya. Sebagai calon presiden yang akan bertarung di Pilpres tahun depan. Kalau Pak TB sendiri melihat perspektif dari Pak TB sebagai seseorang yang aktif di TNI, kemudian juga di Komisi 1 sering berinteraksi dengan pemerintah juga ya. Dari sisi kepemimpinan, kemudian apa yang dilakukan Pak Ganjar selama ini, apakah kemudian beliau itu punya potensi untuk kemudian mendorong profesionalisme TNI, menjaga profesionalisme TNI, termasuk juga kemudian tadi Pak TB bilang mengatasi masalah kesejahteraan prajurit gitu. Dalam perspektif Pak TB, begini, Pak. Ada relawan yang namanya relawan Gapura Nusantara. Itu terdiri dari para purnawirawan TNI dan polisi, ya, yang mendukung Pak Ganjar. Ya, itu prosesnya berbulan-bulan, begitu, ya, untuk memutuskan pilihan itu. Oh, dari ketiga capres itu yang terbaik ternyata Ganjar. Itu melalui perdebatan, dan saya ikut di dalamnya. Mengapa tidak milih si A, mengapa tidak milih si B, dan apa kelebihannya si A, si B, si C. Dan keputusan aklamasi, oke, kita memilih Ganjar untuk mendukung ini. Dan ketika kami mengundang ya di Ancol waktu itu untuk ngopi bareng dengan para purnawirawan, beliau banyak ditanyakan seperti apa. Ternyata Pak Ganjar memahami betul dan mampu mengartikulasikan konsep-konsep bagaimana membesarkan Tentara Nasional Indonesia, termasuk di dalamnya bagaimana mensejahterakan dan kemudian melakukan perkuatan-perkuatan terhadap alutsista.
Saya juga kaget juga. Tapi ngomong memang ternyata beliau itu ya memang pernah 2 kali di DPR. Kemudian beliau dari keluarga ABRI dulunya. Ayahnya seorang perwira polisi. Jadi ya saya yakin beliau memiliki kemampuan untuk itu. Ya. Jadi benar-benar sebagai seorang pemimpin, beliau punya kualitas untuk kemudian menjaga TNI gitu ya Pak ya, bahwa TNI sesuai dengan amanat Undang-Undang TNI. Betul. Menjadi lebih profesional. Menjadi lebih profesional dan kemudian ya sebagai tentara nasional juga. Seperti kita tahu kan, napas dan rohnya Pak Ganjar itu memang seorang nasionalis sejati. Baik. Pak TB, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini bersama kami. Teman-teman sahabat Ganjar, tadi Pak TB banyak sekali bercerita tentang bagaimana kemudian proses reformasi TNI sudah berjalan, dan juga yang paling penting adalah apa saja capaian dan apa saja yang masih harus dikerjakan gitu ya, agar kita bisa menciptakan TNI yang kuat, solid, dan profesional. Dan juga tadi Pak TB melihat bahwa Pak Ganjar adalah seorang sosok calon presiden yang punya potensi untuk kemudian mewujudkan mimpi-mimpi itu. Teman-teman sahabat Ganjar, demikian diskusi kita dengan Pak TB tadi. Kita membahas banyak sekali perjalanan reformasi TNI, kemudian juga kita membahas apa saja yang kemudian masih perlu dikembangkan lagi terkait dengan reformasi TNI. Dan kemudian juga tadi Pak TB juga sebagai seorang purnawirawan, sebagai orang yang berkecimpung lama di sektor pertahanan negara, juga menyampaikan bahwa Pak Ganjar adalah capres yang sangat potensial bahkan di kalangan purnawirawan untuk kemudian membawa TNI atau memperkuat TNI agar menjadi lebih profesional, lebih kuat, dan lebih solid untuk menjaga NKRI. Demikian podcast Suara Ganjar pada kesempatan kali ini. Suara Ganjar, suara rakyat untuk Indonesia Maju.